Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu momen paling penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945. Momen ini adalah puncak perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan yang berlangsung ratusan tahun. Mari kita simak bersama kisah di balik proklamasi ini. Selama lebih dari 3 abad, Indonesia berada di bawah penjajahan berbagai bangsa, terutama Belanda yang menguasai sebagian besar wilayah Nusantara sejak abad ke-17. Selama masa penjajahan, kekayaan alam Indonesia dieksploitasi dan rakyatnya hidup dalam kemiskinan serta penindasan. Selain Belanda, Jepang juga sempat menduduki Indonesia selama Perang Dunia II, yaitu dari tahun 1942 hingga 1945. Meskipun Jepang sempat menawarkan janji kemerdekaan, nyatanya penindasan justru berlanjut. Situasi ini menjadi pemicu bagi semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Ketika Jepang menduduki Indonesia, mereka berusaha memenangkan hati rakyat dengan menjanjikan kemerdekaan. Pada bulan Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertugas untuk mempersiapkan langkah-langkah menuju kemerdekaan. Namun, janji ini tak kunjung ditepati hingga Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia II. Kabar kekalahan Jepang inilah yang memicu para pemuda Indonesia untuk segera bertindak, meski belum ada kepastian dari pihak Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah kepada sekutu. Saat itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan para pemimpin Indonesia. Golongan tua seperti Soekarno dan Hatta lebih berhati-hati dan menunggu kepastian dari Jepang, sementara golongan muda seperti Sultan Syahrir dan Wikana ingin segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu Jepang. Ketegangan ini memuncak pada 16 Agustus 1945 ketika para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menghindarkan mereka dari pengaruh Jepang dan mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Di sana terjadi perdebatan antara golongan tua dan muda, namun akhirnya Soekarno dan Hatta setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan keesokan harinya. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno, Hatta, dan beberapa tokoh lainnya segera mempersiapkan teks proklamasi. Teks proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo menyusun teks tersebut dalam waktu singkat. Kalimat sederhana namun penuh makna yang mereka buat menjadi deklarasi kemerdekaan Indonesia. Setelah teks selesai disusun, Soekarno memutuskan bahwa ia akan membacakannya sendiri pada 17 Agustus 1945. Pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, suasana di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta sangat tegang. Meskipun masih dalam suasana pendudukan Jepang, dengan keberanian luar biasa, Soekarno membacakan teks proklamasi di hadapan para tokoh dan warga yang hadir. Bung Karno membaca dengan lantang, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta." Setelah itu, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendra Ningrat dan Suhud, sementara lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Momen ini menjadi simbol resmi bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membawa euforia di seluruh negeri. Banyak rakyat yang merayakan kemerdekaan, namun di sisi lain, jalan menuju kemerdekaan yang sesungguhnya masih panjang. Pasca proklamasi, Sekutu dan Belanda
tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha kembali menguasai wilayah tersebut. Akibatnya, Indonesia harus berjuang dalam revolusi fisik melawan Belanda selama beberapa tahun setelah proklamasi. Namun, semangat rakyat tidak pernah surut, dan akhirnya pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Itulah kisah di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Momen ini bukan hanya simbol kebebasan, tetapi juga bukti bahwa dengan tekad dan persatuan, bangsa Indonesia mampu meraih kemerdekaan setelah ratusan tahun dijajah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten sejarah lainnya.